diberi manfaat hidup yang lebih banyak oleh Allah. Untuk hari ini ada yang belum hadir atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, Alhamdulillah kita semua sehat. Untuk selanjutnya Ibu mau tanya, materi yang sudah Ibu kaitkan kemarin, materi yang sudah Ibu pelajarkan sama kalian kemarin apa? Materi tentang surah At-Tin. Di dalam surah At-Tin kita dijelaskan atau kita diperintahkan untuk berbuat atau hidup mandiri. Dan di surah At-Tin juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sekarang yang akan kita pelajari adalah pendidikan agama Islam. Tema sekarang kita akan mengajarkan atau akan belajar mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Sekarang Ibu Guru tanya, kita mengenal nama-nama Allah bisa melalui menghafal Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Ada yang sudah hafal? Tidak? Tidak ada yang hafal semua? Ada yang sebagian sudah hafal? Berapa? Hafal berapa? 35. Bagus, nanti lagi di rumah menghafal lagi ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami makna Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mu'min, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Hayyun, dan yang keempat ada Al-Ahad. Ada yang tahu arti-artinya? Ada yang tahu artinya? Ada. Apa arti dari Al-Mu'min? Yang maha mematikan. Terus yang kedua, arti dari Al-Hayyu. Yang maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum. Yang maha mandiri. Yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Yang keempat, Al-Ahad. Apa artinya? Yang maha esa. Sini. Kalian perlu tahu, biasanya jika kita mengenal sesuatu, misalnya orang, hewan, tumbuhan, dan benda, yang pertama kali ditanyakan adalah Namanya. nama. Misalkan kalau kalian berkenalan sama temannya kalian, yang kalian tanyakan apa? Namanya. Nama. Terus kalau kalian pergi ke kebun binatang dengan orang tuanya kalian, apa yang kalian tanya? Namanya. Berarti nama hewan di sini. Demikian juga halnya Allah. Kita mengenal Allah juga bisa melalui namanya. Ini pertama kali tanyakan adalah Nama. untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Jumlahnya tadi ada berapa? 99. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. dan Al-Ahad. Yang pertama Asmaul Husna Al-Mu'min, yang artinya maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang telah mengatur kapan, di mana, dan bagaimana manusia akan dijemput maut. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun. Di sini ada orang yang meninggal. Di sini ada orang juga yang tabrakan bisa menjadi meninggal. Itu adalah atas kehendak Allah. Orang meninggal, ibu tanya, orang meninggal bisa anak bayi? Bisa. Bisa yang sudah tua? Bisa. Bisa yang masih muda? Bisa. Semua itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung meninggal. Siapa yang
menciptakan manusia. Bayi yang lahir itu diciptakan oleh Allah. Kalian diciptakan oleh siapa? Allah. Allah. Yang kedua, hewan, tumbuhan, dan apa itu? Hewan, tumbuhan, dan alam semesta itu yang menciptakan adalah Allah. Tidak mungkin sesuatu yang mati bisa menciptakan dan memberikan kehidupan bagi semua manusia. Tumbuhan bisa menciptakan manusia tidak? Tidak. Hewan bisa menciptakan manusia tidak? Tidak. Ya, berarti yang menciptakan segala seisinya yang ada di alam semesta adalah Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah yang maha berdiri atau mandiri. Artinya Allah mengatur bumi dan langit dan seisinya tanpa bergantung bantuan dari makhluknya. Sini adalah gambar. Ada planet-planet lainnya termasuk bumi. Siapa yang mengatur jalannya planet dengan matahari, bulan, bumi? Allah. Ini bertabrakan tidak? Tidak. Yang mengatur semuanya adalah Allah. Allah itu tahu bagaimana caranya mengatur alam semesta. Bisa mengatur bulan, bumi, planet-planet lainnya supaya tidak bertabrakan. Kalau sudah Allah tidak atur ini, Allah tidak mengatur alam semesta, Allah tidak mengatur planet, kiamat tidak? Kiamat. Kalau sudah bertabrakan antara planet satu dengan lainnya, kiamat tidak? Kiamat. Sampai sekarang tidak ada kan? Kalian sudah paham? Yang selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah yang Maha Esa. Disebut juga Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan alam semesta. Allah tidak mengatur planet. Kiamat tidak? Kiamat. Kalau sudah bertabrakan antara planet satu dengan lainnya, kiamat tidak? Kiamat. Sampai sekarang tidak ada kan kalian? Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah yang Maha Esa. Disebut juga Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tempat kita menyembah dan memohon pertolongan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini, tidak boleh kita menyembah kepada patung atau yang lainnya. Ini disebut dengan berhala. Ada juga orang yang menyembah dengan penyembahan berhala yang besar, pohon yang besar, itu dibilang keramat. Banyak orang yang bikin sesajen di situ. Bahkan Allah. Sekarang di sini, apakah kamu untuk itu? Mari kita mengamalkan Asmaul Husna. Kita mengamalkan dulu Asmaul Husna ya. Empat tadi ya. Yang pertama Al-Mu'min, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Mengamalkan Al-Mu'min. Yang pertama, ada yang tahu cara mengamalkannya Asmaul Husna Al-Mu'min? Ya, apa? Ya, salah satunya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rajin sholat, rajin mengaji, mentaati orang tua. Salah satunya ada yang selalu kalian atau sudah kalian kerjakan semuanya? Sudah. Ketika disuruh sholat, kita langsung berdiri sholat. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Contohnya berkelahi dengan mencuri. Masih ada? Yang selanjutnya mengamalkan Al-Hayyu. Ada yang tahu cara mengamalkannya Al-Hayyu? Ya, Nanda. Memelihara diri sendiri berolahraga, makanan bergizi.
Ya, Al-Hayyu artinya adalah Maha Pemberi kehidupan. Yang pertama, ketika kita sudah diberi kehidupan oleh Allah, maka kita harus syukuri. Yang pertama harus kita lakukan adalah memelihara diri sendiri. Contohnya olahraga, kebersihan. Yang selanjutnya memelihara hidup orang lain. Contohnya bersedekah. Berapapun uangnya kalian tidak harus menunggu kaya baru bersedekah ya. Yang selanjutnya adalah mengamalkan Al-Qayyum. Ada yang tahu cara mengamalkan Al-Qayyum? Ya, Nanda. Ketika tempat tidur, ketika bangun tidur, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Ya, Al-Qayyum berarti kalian tidak mandiri, masih menggantungkan kepada orang tua. Harusnya kan sudah bisa mengerjakan semuanya sendiri. Tuh, memakai kaos kaki sendiri, untuk masak makanan sendiri. Yang penting sudah dimasakkan sama orang tua, kita tinggal mengambil makanannya sendiri. Yang selanjutnya, ada yang tahu mengamalkan Al-Ahad. Ya, kita Mengerjakan PR sendiri, merapikan buku pelajaran sendiri. ya, itu adalah cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad itu Maha Esa. Di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kita melakukan sesuatu selalu mandiri selagi kita masih bisa. Tidak bergerak sendiri, mengerjakan PR sendiri. Sana merapikan buku di perpustakaan. Kalau kita sudah mengambil membaca lah, kita membaca, kita simpan kembali. Ya, untuk tugas hari ini di rumah kalian mencari contoh dan mengartikan Asmaul Husna. Yang 4 tadi ya, yang 4 tadi kalian tulis di buku. Setelah itu kalian artikan. Setelahnya diartikan, kalian cari contohnya dari 4-nya Asmaul Husna. Tadi yang pertama apa? Al-Mu'min. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Hayyu. Yang keempat Al-Ahad. Semuanya kalian tulis di rumah. Setelah itu diartikan dan dicari contohnya yang ada di kehidupan kalian sendiri. Cukup sekian materi dari Ibu Guru hari ini. Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama.